Padahal dulu tuh sebenarnya udah sempet kayak kepikiran kalau gua nggak ngerjain musik, ini gua mati sih kayaknya gitu. Jadi nggak kepikiran. Gimana pandemi? Ya beginilah, nggak kelar-kelar ya. Nggak kelar-kelar. Dari kirain cuman awal mulanya tuh pikir sebulan setengah, ya mungkin 3 bulan, 6 bulan. Setengah tahun waktu itu kan sempat ada analisa Oktober di 2021 Iya. selesai kan. Udah seneng tuh. Iya, Tahun-tahun baru masih dapat job lah ya. Gitu kan. harusnya ya. Harusnya. Jangan sampai nyaman ya, lama-lama terlalu nyaman, terbiasa gitu. Sekarang udah mulai ini sebenarnya terlalu nyaman diem di rumah jadinya. Tiap ada, oh ini nanti ya ada ini streaming atau apa, Virtual. mesti keluar rumah nih. Malas ya, jadi mager malah ya. Jadi mager. Tapi secara ya emang dampaknya pasti parah lah ya. Ya. Manggung ya bisa parah. dihitung tangan. Bisa dihitung Kayak 2 tahun tangan, ini nggak pokoknya nyampe 2 tahun. udah setahun setengah belum segini kayaknya. Makanya tadi pada debuan. Sedih. Kasihan ya. Ada yang udah keluar akarnya kayunya kayaknya. Tapi masih mending berdebu kalau sudah tidak ada yang sudah dijual. Ya itu. Dia masih mending berdebu, masih bertahan. Banyak yang berdebu di rumah orang lain. Ya tapi tetap sehat yang penting ya Kang. Ya. Yang penting tetap sehat ya. Positif. Tetap harus positif. Gitu. Nah, alhamdulillahnya Excel punya sesuatu yang malah lahirnya dari pandemi. Iya, Itu yang betul. luar biasa. Itu yang Banyak luar biasa. banyak orang yang pandemi malah drop, kepikiran, Kebanyakan takut, segala justru macam. begitu kan Iya. yang kita tahu ya. Ya terutama sebelumnya kan ya, jelas bidangnya sama nih gitu. Iya, betul. Jadi ya senasib berarti kita Iya, nih betul. gitu kan, awal-awal pandemi udah langsung berasa. Hmm. Di awal banget tuh langsung berasa gitu, dari awalnya kan bulan Maret ya, Maret juga kan, Maret tuh. Inget lah pokoknya saat itu tanggal 15 Maret masih sempet jalan tuh ke radio untuk promosi main tanggal 18 Maret, dan udah ada rangkaian 5 atau bisa 6 gitu Ya sama. dalam 1 bulan itu gitu. Jadwal tuh Tanggal bulan berikutnya. Tanggal 16 apa 17-nya tiba-tiba nggak bisa nih. Sudahlah gitu langsung ya udah, dan ya udahlah mungkin mundur gitu. Tadinya kan masih reschedule gitu harapannya, tapi ya Dan sampai DP-DP sekarang. yang sudah masuk karena force major ya terpaksa kita harus mengembalikan semua. Untungnya masih ada. Apesnya kalau udah kepake. Iya, untungnya masih ada. tentunya masih bisa kembali. Iya, itu masalahnya. Tapi kemarin Rif sempat ulang tahun kan Sempat ulang tahun. di mana kemarin? M Block ya? Enggak, di Bandung sebetulnya. Oh, di Bandung. Karena memang kita sering kali kalau ulang tahun itu Rif, karena awalnya bandnya Kayak di Bandung. band Bandung, jadi kebanyakan memang ininya di Bandung gitu. Mintanya di Bandung ya. Jadi lebih sering lah gitu. Tapi kalau secara produksi tetap lagi produksi atau sambil gabut lah, udah bikin aja yuk, bikin dulu gitu. Oh, jadi yang sekarang kalau Rif itu lagi bikin, jadi sejak berapa bulan yang lalu tuh kita justru ngeluarin lagi akhirnya, karena kita nggak ngumpul nggak bikin lagu, nggak apa kan, karena tiba-tiba keinget lah gitu, wah sebetulnya kita punya nih lagu nih yang belum dirilis kan. Jadi akhirnya oh ya coba yang ada dicari lagi, keluarin. Wah ini nih coba akhirnya kita keluarin. Jadi sekarang bikinnya kayak video lirik gitu. Video lirik tapi lagu-lagu yang udah pernah direkam sebelumnya, bahkan yang terakhir ini baru mau keluar ya, baru kelar ngedit tapi belum dirilis, itu dari 2000. Saya masih SD lah pokoknya. 2005. Iya, rekamannya di Bandung juga dia masih SD. Tapi ya, wah ini lagu seru juga nih. Mungkin memang siapa tahu justru sekarang lebih kena gitu kan. Ya udah kita coba bikin ya. Jadi kita ngumpulin itu terus kita keluarin lah sebulan satu gitu. Pokoknya biar terus muter aja, siapa tahu. Intinya tetap produktif lah, kondisi gimana pun ya, dengan bekalnya masing-masing atau dengan kebisaannya masing-masing lah ya kan. Nah, sekarang tadi kan Excel udah punya usaha dan sempat ngobrol panjang juga. Kalau dari sisi keluarga melihatnya seperti apa Kang? Apakah ya awal-awalnya nih, cerita awal-awalnya begitu Excel izin dulu, pasti izin tuh kan, bilang cerita segala macam. Tanggapan awalnya kayak gimana Kang waktu itu? Ya tetap kita kan lihatnya positif nih. Wah ini
sesuatu yang bisa dicoba nih, harus dicoba dijalankan gitu kan. Terutama kan bisnisnya menyangkut kuliner gitu. Dan mau pandemi mau apapun orang tetap harus makan gitu kan, nggak boleh pergi ke konser Walaupun ya. nggak semua orang makanan Jepang. Iya, paling nggak makanan tetap harus makan Iya, gitu. betul. Jadi wah ini suatu yang mungkin bisa berjalan, siapa tahu gitu kan. Ya udah dicoba, dijalanin. Terus kemudian ya ternyata alhamdulillah kan, loh kok Di luar ya ekspektasi, di luar ya. ekspektasi ya. Bagus lah gitu kan ininya. Dan akhirnya malah sebetulnya bisa bantu juga akhirnya. Ya. Karena kebutuhan Subsidi lah nggak ya. karena kebutuhan kayak gambar atau apa gitu. Oh iya betul Ya. katanya Excel juga sempat cerita tadi di belakang layar sempat cerita kalau Kang Opi juga ternyata di usaha itu bantu juga sebetulnya di Bantu. gambar ya kan. Karena kebetulan memang ya ada latar belakang. Jadi mungkin buat yang nggak tahu nih, dulu tuh di Bandung itu papa itu sempat buka kursus. Di mana kursus itu tuh mencakup video editing dan 3D. Animasi. Zaman itu, Iya. gua pun masih TK kalau nggak salah saat itu kan. Berarti 90. Iya. Ya sekitar 998-an kali ya, Pak. Iya. 98 udah main 97, animasi ya, 98. Kang, ya. 9 Saat ya itu. dari 97, 98, 99 tuh udah animasi, bahkan dulu sempat bikin video klip tuh full animasi juga sempat tuh tahun segitu ya. Sayangnya nggak rilis ini sih, nggak rilis videonya gitu. Entah ada masalah apa dengan hak cipta. Terus kan. bikin kursus juga sempat. Sempat buka kursus. Jadi dulu di Bandung tuh ada studio latihan, ada studio rekaman gitu kan. Di atasnya itu kursus animasi dan video editing. Jadi Jadi- yang dilakukan Endang Sukamti udah dilakuin dulu sama Iya. Kang Opi. Iya, sebenarnya. Tahun 97. Tahun sebenarnya. jauh. Jadi kalau dari segi usahanya memang akhirnya dengan kemampuan yang secara tidak langsung juga diturunkan oleh papa itu, selain dari musik adalah dari bidang-bidang lain yang tadinya hanya sekedar apa ya, bukan hobi tapi pengen tahu aja gitu kan, pengen bisa aja. Cuma akhirnya jadi ngirit costnya banyak kan, kayak biasa kalau mau kasarnya dari basicnya Instagram butuh fotografi, butuh video editing, butuh foto editing. Grafis. Itu akhirnya pas di awal-awal mulai itu nggak nge-hire siapa-siapa, kerjain sendiri sampai ngedesain tempatnya segala macam itu ngerjain sendiri. Jadi benar-benar apa ya kasarnya kalau nggak ada kemampuan itu pasti lumayan agak membengkak kan Pas, iya. modal di awal gitu. Tapi kalau di teras Jepang sendiri, Kang Opi gambar apa waktu itu? Jadi kayak sekarang tuh untuk jujur Excel udah nggak kepegang untuk kayak apa desain masing-masing cabang. Karena masing-masing cabang meskipun udah punya desain guideline-nya, tapi tetap kan semua tempat itu harus Standarnya. dihitung gitu kan, kayak kebutuhan dapurnya itu berapa. Mungkin banyak yang nggak tahu juga bahwa papa juga beberapa kali memang sudah ngebangun rumah gitu, dan rumahnya terbukti tidak rubuh gitu. Jadi Luar biasa. menggambar rumah gitu. Jadi ya Arsitektur. Iya. secara nggak langsung gitu. Jadi ya udah untuk pokoknya sekarang cabang-cabang teras Japan yang sebenarnya baru buka nih, cabang Cibubur sekalian nih. Itu benar-benar bikin dari nol ya. Beda kalau kayak yang lain kan udah ada bangunannya, entah ruko Renov atau lah. apa gitu, renov lah. Kalau ini benar dari nol, kita bikin rangka gitu. Dan alhamdulillah nggak rubuh Jadi di tanah kosong lah. di gitu tanah ya. kosong gitu. Jadi karena memang kebetulan kan memang kondisinya beda-beda setiap cabang tuh ya. Wah ini kita bikinnya di ruko, di depannya bisa dipakai cuma sekian meter. Atau kita bikinnya bahkan di rumah gitu, bekas rumah kosong yang parkirannya agak luas. Iya. Macam-macam lah. Tapi semuanya kan harus disesuaikan. Jadi nggak semuanya bisa tenda gitu. Tapi ada yang bisa di dalamnya memang harus dipakai, atau yang di ruang terbukanya Iya. aja yang harus dipakai. Jadi semuanya itu ya. Dan jadi enaknya lagi karena kita satu rumah ya, Hitungannya cepat. ya udah tektokannya cepat ya, bisa dibilang nggak usah nunggu dulu ketemuan atau meeting atau apa, tinggal pulang nyampe sini mandi Ngebahas udah pakai bareng. baju tidur baru ngerjain langsung. Biasanya kalau ngerjain, Pak, bentar lagi pulang ya. Siap. Nanti dia pulang ke sini, buka komputer di situ, Udah depan-depan, kita kerjain belakang-belakangan. Jadi tinggal, Pak, coba ininya ukurin untuk kanopinya Kanopinya sekian. berapa? Ya, siap. Dia gambarin Gambar untuk desainnya. desain yang nempel di situnya seperti apa gitu. Jadi Jadi total dari total 16 yang Papa kerjain udah berapa?
Kayaknya 10 sih ada. 10 sih ada. 10 ya? mungkin Cuman maksudnya yang di sini saya senang ya, bahagia bahwa memang dengan papa ini di luar dari musik, biasanya kita kolaborasi di atas panggung gitu. Dan sekarang di saat pandemi kita masih Kolaborasi bisa juga. kolaborasi juga di rumah karena memang senangnya di saat kalau Exo tuh punya kesenangan pribadi, memang punya kedekatan dengan orang tua. Jadi kalau selalu saat pekerjaan apapun tuh pengennya melibatkan orang tua sebisa mungkin gitu. Tapi bukan berarti melibatkan itu hanya sekedar karena pengen dekat tapi hasilnya tidak bagus, karena memang papa itu secara hitung-hitungan jelas lebih detail juga. Jadi kalau Excel sih bikin ide itu cuman bangunan doang, tapi selebihnya kayak ngitung ini tebalnya harus berapa, Skalanya gitu. skalanya seperti apa ya apa kayak gitu sih. Itu juga patut disyukuri juga sih di saat kayak gini akhirnya. Jadi kita masih tetap nih kolaborasi. Kalau sebelumnya kan kita Musik. Nah, musik pun kan kadang-kadang saya juga suka, wah ini butuh sentuhan anak zaman sekarang gitu kan. Jadi kadang-kadang sering minta juga, Sel nih gimana nih? Jadi kalau saya bikin apa-apa misalnya, ya bukan buat riff terutama ya. Kalau riff kan karena udah ada 5 kepala di situ yang bersatu gitu. Jadi kalau untuk yang lain gitu di luar riff, biasanya ngisi gitar atau apa juga pasti dengerin dulu, Kak, coba dengerin, nanti ngasih masukan seperti apa. Kalau Excel juga kadang-kadang kalau bikin apa-apa gitu kan pasti, Pak coba dengerin deh gitu kan. Kalau sekarang, Pak coba gambarin gitu. Kalau nggak pas, ayo Pak jalan, biasanya bawa gitar kan langsung Sama bawa meteran. meteran Cukur luas. bawa meteran, bawa kertas, ayo jalan Cibubur, fluid. Tetap selalu kompak pokoknya. Itu salah satu hikmah dari pandemi, dari sisi positifnya ya. Itu Ya. positifnya. Iya, satu hal yang bikin masih bersyukur itu bahwa kadang kita lupa hanya ingat sama materi, tapi sebenarnya kalau Excel tuh setiap pulang ke rumah ngelihat orang tua, istri, anak sehat itu udah sesuatu yang memang harus tetap diingat gitu, bahwa itu adalah hal yang terpentingnya. Kadang-kadang kita karena dikasih sehat jadi cuma fokusnya sama yang satunya gitu. Tapi alhamdulillahnya ya karena dikasih kesadaran untuk bersyukur itu sendiri, akhirnya itu juga ngebantu buat positif juga gitu. Kadang-kadang pas lagi awal-awal stres tapi ngeliatin anak tidur sehat apa segala macam, hilang lagi kayak gitu-gitu sih. Dan anak muda Kreatif Tangsel, kalau nge-follow Instagramnya anak muda Kreatif Tangsel atau RKT, orang yang pertama kali mendukung dan membuat video greeting adalah Kang Ovi. Terima kasih banyak loh Kang. Ya, Wah, sama-sama. gila itu. Triggernya luar biasa, orang pertama kali yang mendukung di RKT. Ya, kenapa ke mereka berdua? Karena memang kita udah berteman lama dan tahu banget kekompakan mereka. Dan satu yang sebenarnya salah satu yang gue mau sampaikan adalah banyak orang yang memandang kalian tuh sangar gitu kan, tapi ternyata kalau ngobrol begini santai, asik gitu, nggak sesangar yang dilihat, nggak sesangar di atas panggung. Ya, itu beda. Kalau Di atas di panggung panggung. beda. Atas Itu panggung orang beda. lain tuh sebenarnya yang manggung, bukan kita. Iya. Dan satu hal yang saya nggak pernah lupa, Kang Excel pernah curhat sama saya, Kang, waktu mau merit, gua tuh belum siap ninggalin papa. Itu tuh saya masih ingat banget curhatannya. Anjir, gua merit nggak ini? Gua nggak siap ninggalin papa. Dan akhirnya sampai sekarang, ya kekompakan itu yang emang luar biasa. Ya, Gitulah, hobinya sama, sekarang usaha di berbeda beda bidang. tetap sama. Iya. Gitu. Keren kan? Alhamdulillah. Kang, sebelum Akang cabut, minta motivasi dong buat anak-anak muda Kreatif Tangsel dalam menghadapi kondisi yang kayak gini nih. Ya banyak mungkin mereka yang belum tergerak karena takut lah gua, percuma lah atau apa gitu. Iya. Satu motivasi. Yang pasti ya buat anak-anak muda nih, apalagi yang anak-anak muda ini jangan kalah lah ya sama, kalau kita kan, gua kan orang tua sebenarnya gitu. Udah punya cucu loh 2. Jadi udah bukan aki lagi, udah aki-aki sekarang resmi gitu. Jadi tapi ya apapun keadaannya, ya contohnya seperti sekarang pandemi ini yang ternyata cukup berlangsung cukup lama, nggak kelar-kelar, Dan nggak tahu sampai kapan. dan kita belum juga bisa tahu
kapan akhirnya ya tetap harus ya kreatif. Makanya ini sebetulnya anak-anak muda kreatif ada seperti RKT ini kan sesuatu yang harusnya bisa di situ jadi wadah yang saling mendorong, saling membantu gitu. Ini ada kesempatan yang bagus untuk itu gitu. Karena ini kita ya jangan ikut tiarap lah semua gitu. Kita tetap harus tetap bisa berdiri, kita tetap harus bisa berjalan. Coba gali lagi apapun gitu yang mungkin sempat dulunya gua nggak suka bidang ini atau apa ya, coba lagi atau ya banyak lah yang masih bisa dikerjakan. Iya, karena kalau kami nih berpikir di ruang kreatif Tangsel tuh sebenarnya setiap orang tuh punya 4 pilar dalam menentukan menentukan langkahnya maksudnya. Satu, karena memang dia punya keahlian kayak tadi kan Esal awalnya iseng pengen tahu akhirnya jadi keahlian kan. Itu bisa dimanfaatkan jadi satu usaha. Ya kalaupun nggak punya usaha restorannya atau rumah makannya setidaknya bisa jadi konsultannya kan. Terus dari jaringan pasti dari teman-teman pasti betul. pasti akan ada, oh iya temen gue punya ini nih, bisa lah gue mungkin gabung sama dia atau minta ilmu sama dia segala macam. Dan yang ketiga dari dari kekuatan finansial yang bisa juga kita cari orang lain, bisa juga dari diri kita sendiri. Sebenarnya kalau memang strategi atau bisnis plan kita bagus, pasti banyak orang juga yang tertarik. Tapi yang terpenting terakhir adalah kemauan sih. Betul. Terakhir kemauan itu yang harus benar-benar dikuatkan. Harus dikuatkan. Jadi kalau buat X itu ada satu lagi yang terpenting itu bahwa memang Papa juga selalu mengajarkan untuk tidak mencurangi orang lain atau mengambil hak orang lain, bersikap baik sama orang lain. Karena itu yang Eksa rasakan sekarang. Eksa nggak pernah tahu bisa berteman dengan siapa atau menjalin hubungan baik dengan siapa, tapi ternyata dengan punya banyak teman, punya banyak relasi itu akhirnya jalan itu banyak gitu. Dan karena kita berhubungan baik dengan mereka, otomatis kita akan menjadi segelintir orang yang diingat oleh orang itu untuk diajak kerjasama gitu. Jadi ya memang dalam keadaan apapun itu jangan menurut Eksa ini bukan yang ngasih tahu tapi memang yang dirasakan gitu ya, bahwa menjalin hubungan baik dan tidak merugikan orang lain itu kuncinya sih untuk bisa berada di lingkungan yang baik gitu. Ini Kak lebih ke arah motivasi dalam usaha yang udah diterapkan di teras Japan itu sendiri, strateginya terus motivasinya segala macam, mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman yang sekarang sudah berjuang tapi dalam keadaan yang kurang baik atau yang malah yang mau berjuang. Kalau terutama kalau saya pribadi nih mungkin bisa membantu secara pribadi meskipun kasarnya follower gue nggak banyak-banyak banget gitu ya, tapi buat teman-teman kalau misalnya gue bisa bantu secara misalkan mau promote atau apa, gue itu selalu ngebuka untuk promote tanpa bayaran. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman di Tangsel punya usaha apa yang mungkin bisa sedikit membantu dengan gue promote, ya silahkan tinggal DM aja ke IG gue atau ke IG-nya istri gue Melody, atau bahkan ke bokap juga. Kita memang kita tidak menguangkan dari segi sosial media. Nah, jadi mau itu buat teman-teman atau siapa, kalau memang ada yang mau dibantu promote, silahkan gitu. Itu dari satu sisi. Cuman memang segala hal itu menurut gue tuh tidak ada kasarnya strategi pasti. Semuanya tergantung dari pertama usaha pasti, yang kedua juga tetap ada yang menentukannya rezeki dari atas gitu ya. Dan momennya ketemu dengan siapa segala macam itu partikelnya ada banyak hal yang tidak ada di kekuatan kita gitu loh. Tapi kekuatan kita pasti satu itu ya usaha memang harus dijalankan dengan hatinya dulu. Seperti contohnya yang saya lakukan karena saya cuma punya teras Japan saja gitu, dan Roni partner saya, kita awalnya tidak mengejar uang gitu, seperti yang kita bilang memang benar-benar ini hanya untuk mempekerjakan orang saja gitu, mempekerjakan tidak PHK orang-orang yang bener staff saya nggak nyebut staff lah, teman-teman saya di teras Japan dan Toifuku itu udah menjadi seperti keluarga. Jadi kita nggak mau kehilangan mereka gitu, atau kita at least tidak mau mereka kesusahan. Dimulai dari situ, jadi benar-benar hanya fokusnya ke situ. Tiba-tiba akhirnya bisa seperti ini. Jadi menurut saya sih lebih ke yang pasti usahanya, dan yang kedua itu ngejalaninnya memang hal yang disukai pasti, karena kalau menjalani hal yang tidak disukai pasti saat tidak ada hasilnya udah langsung ditinggalkan.
Beda kalau kayak kita kasarnya ngeband sampai sekarang pandemi 2 tahun, nanti bisa ngeband lagi, kita masih akan ngeband lagi, nggak kita tinggalkan karena emang suatu hal yang kita suka. Sampai kita nggak dapet hasilnya apa-apa selama pandemi, tapi tetap kita bikin lagu gitu karena memang suka. Jadi usaha itu menurut gua memang harus diawali dengan sesuatu yang disukain. Jadi bukan memaksakan membuat sesuatu atau mencari sesuatu yang bisa. Zaman sekarang ngomongnya, oh kita bikin ini biar viral gitu, atau bikin apa, semuanya hanya fokus nyari sesuatu, nyari gimmick yang buat viral, tapi balik lagi ke basic. Karena kalau memang basicnya bagus, apapun itu ya tanpa ada terlalu banyak gimmick itu kayaknya sih akan bisa berjalan gitu. Dan kalau di jalan ini kan kayak Eva bilang, tiba-tiba oh ini yang dulu gua pernah lakuin sekarang bisa kepake di sini gitu kan. Iya. Kita jalan kita nggak tahu di depannya Iya. tiba-tiba yang pernah kita lakuin dulu akhirnya kita bisa terapin. Iya, gitu. bisa kepake. Jadi Jadi ada kemungkinan juga nih kita nih atau siapa ya anak-anak muda sekarang nih bisa menemukan lagi justru Iya. ini asik nih gitu kan, dengan ya itu makanya harus mencoba, memulai, yang penting kemauan, di mana ada ini coba jalanin aja gitu. Gerak aja dulu. Gerak gerak aja dulu. dulu. Makanya lingkungan tuh menurut Excel tuh sangat berpengaruh ya. Kasarnya gue juga bisa stay positif, bisa stay semangat itu karena dikelilingi dengan orang-orang juga yang stay positif dan semangat juga. Beda kalau gue ada di lingkungan yang orangnya banyak mengeluh atau menyalahkan keadaan, ya gue juga punya sisi itu juga. Kita kan, gue nggak munafik, ada sisi gue juga yang kayak, duh ini melelahkan ya, capek ya gitu. Tapi memang karena ini sesuatu yang gue build, akhirnya rasa capek itu tuh terkalahkan dengan gue nggak mau sampai apa yang gue build ini kasarnya hancur gitu atau hilang gitu, kayak gitu. Kan di dalam ruang kreatif Tangsel sendiri juga kita memberikan informasi buat mereka yang mau usaha, buat mereka yang mau bangkit. Salah satunya mungkin dari Teras Japan sendiri, bisa nggak sih mereka bermitra atau bergabung atau menjadi franchise-nya segala macam gitu? Sebenarnya untuk itu sangat terbuka seperti yang sekarang kita lakukan juga. Kita sekarang udah buka 16 cabang, itu semuanya adalah franchise. Tapi untuk lebih detailnya mungkin jika ada yang berminat itu bisa langsung DM ke Instagramnya Teras Japan, dan nanti di situ akan ada admin yang mendirect untuk langsung ke dengan bisnis syarat-syaratnya syarat segala macamnya, detailnya pokoknya nanti akan dikirimkan secara teks lah gitu. Cuman ya masih sangat terbuka ya? Sangat terbuka. Ya pokoknya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Iya. Bintang 3 kali lah ya. gitu. Kak, pesan buat teman-teman RKT, Kak. Pesan buat teman-teman RKT atau untuk RKT? Teman-teman RKT yang menjalankan dan teman-teman RKT yang mendengarkan atau melihat atau menonton. Ini untuk RKT dulu kali ya. RKT dulu. Pertama kali diajakin sama Om Adam untuk hadir di acara ini, memang ini sangat-sangat positif. Karena memang di luar sana banyak, ya kita semua udah jengah dengan pemberitaan COVID dan segala macam. Ini ada ruang kreatif Tangsel ini yang justru mengajak kita untuk berkolaborasi. Karena di saat pandemi seperti sekarang ini memang kolaborasi itu yang paling dibutuhkan, apalagi sesama orang-orang kreatif. Saya yakin dengan adanya salah satu seperti ruang kreatif kita ini, mau bikin komunitas lah ini. kita akan menjadi komunitas dan menyatukan pikiran kita sama-sama bersatu dan berkumpul mengeluarkan pikiran kita di sini, brainstorm dan segala macam. Saya yakin pasti akan ada hal baik yang terjadi dari ruang kreatif Tangsel ini. Jadi ya keren banget, terus lanjutkan semuanya. Amin. Kita berkumpul semua di sini. Amin. Kalau untuk yang menonton, Kak? Kalau untuk yang menonton, sekaligus quote pamungkasnya. Oke. Langsung quote aja lah ya. Boleh. Dia udah mencakup. Cuman ini juga quotes ini memang suatu hal yang gue pribadi pegang teguh. Memang ini pun sampai hari ini gue masih sangat berusaha untuk memegang teguh. Quotes itu adalah bahasa Sundanya itu ulah kapilaan kupikir. Yang artinya? Jadi itu dari kakek ke papa ke saya, itu artinya adalah jangan sampai pikiran itu mendahului. Kita menggambar ke depan itu khawatir seperti apa, terus kita menggambar terlalu jauh, mikirin hal-hal yang terlalu jauh lah intinya. Jadi
ulah kepihalaan kupikir itu artinya adalah kita tuh hidup di hari ini, kita berpikir di hari ini untuk apa, agar kita bisa mendapatkan ketenangan dan tetap positif. Karena jika kita berpikir terlalu jauh, banyak yang saya khawatirin, gimana ya, harus begini, gimana, harus begini, Ntar gimana ya? ntar gimana atau segala macam. Jadi akhirnya dengan kita hidup di hari ini, akhirnya memperkecil permasalahan, karena saya yakin bantuan akan datang pada tepat waktunya, karena ya Allah tidak akan Diam. membiarkan kita semua seperti ini. Siap. Gitu. Oke, Ya. Kang, terima kasih banyak Esol, Terima terima kasih kasih. banyak Thank you, ya. thank you. Sukses terus dengan Teras Jepangnya dan Kang juga. harus punya juga Teras Jepang 10 lah. Amin amin. Terima kasih. Ah. Sehat selalu ya Kang. Terima Amin. kasih banyak. Sehat Kang, selalu. terima kasih Ya, banyak. makasih banyak. Thank you semuanya yang udah nonton. Semoga inspiratif, semoga apa ya, ada manfaatnya lah. Amin, amin, Amin. amin. Amin.